A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bahagia sekali, ini kehadiran ketiga berarti ya total ya 1, 2 ya ini yang ketiga. Dan terima kasih untuk atensi dari Ibu dan Bapak Guru semua. Dan sekali lagi saya selalu bahagia gitu ya kalau diskusi sama Ibu Bapak Guru, karena Ibu Bapak Guru ini yang akan melanjutkan knowledge kepada anak-anak berikutnya, dan nanti kita punya sama-sama tanggung jawab untuk membuat next generation lebih baik. Dan boleh tepuk tangan yang keras dulu buat Ibu Bapak Guru semua. Terima kasih. Saya tukar ini coba ya. Cek. Nah ini lebih oke. Baik, sebelum kita mulai mungkin ada baiknya kita hening dulu sejenak, santai dan rileks supaya kita hadir utuh di sini saat ini, supaya pikiran kita nggak loncat depan belakang gitu ya. Jadi sebelum kita santai, sebelum kita mulai, kita hening sejenak, hadirkan diri kita utuh di sini saat ini. Mungkin kita beral-fatihah dengan ikhlas untuk menghadirkan utuh di sini saat ini. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Auzubillah. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih sekali lagi, kita tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih. Hari ini kita akan melanjutkan dari apa yang akan kita kita selami gitu. Oke, kita mulai dulu dari apa yang kemarin kita bahas, bahwa siapapun kita, konteksnya kita ini adalah diri yang berlapis-lapis. Masih ingat spidol ini baik atau buruk? Netral. Sip. Di luar diri kita semuanya adalah netral. Dan kenetralan ini tergantung dari apapun program yang diinstalkan kepada kita. Masih ingat ada sistem 1 dan sistem 2. Sistem 1 itu selalu automatic. Sistem 2 itu adalah sadar gitu. Kahneman bilang bahwa quick short itu selalu di sistem 1. Tetapi kalau kita mau mengambil keputusan sebisa mungkin jangan di sistem 1, karena sistem 1 ini adalah habits gitu. Dan kita udah ulang-ulang bahwa tidak akan ada perubahan sesuatu apapun tanpa merubah satu. Inilah nanti yang disebut dengan yang namanya habits. Karena habits ini nanti yang akan berulang-ulang kita lakukan tiap hari. Dan kalau tidak dirubah, tidak dilatih, kita terprogram oleh habits gitu. Ya, masih ingat 95% apa yang kita lakukan sehari-hari itu semuanya otomatis. Bangun tidur dengan jam yang sama, mencet alarm dengan tombol yang sama, mandi dengan rutin yang sama, ke kantor dengan jalan yang sama, ketemu teman yang sama, diulang-ulang. Itu menjadi sebuah habitual yang segala bentuk apapun 95% dalam kehidupan kita terjadi secara otomatis. Ya, saya mungkin menambahkan sedikit teman-teman, ibu dan bapak semua. Alam sadar kita itu 1%. Ya, alam sadar itu 1%. Nanti di bawah ke sini ada yang namanya bawah sadar, subconscious, itu sekitar 9% lah. Jadi si subconscious itu sekitar bawah sadar itu 9%. Nah, unconscious mind itu sekitar 90% gitu. Jadi ini unconscious mind, ini subconscious mind, bawah sadar itu sekitar 90%. Artinya yang kita lakukan dengan sadar itu sangat sedikit gitu. Oke ya. Jadi kebanyakan yang kita lakukan itu adalah program. Berarti kalau kita bicara program, tergantung kita terprogram oleh apa, dan itu yang akan terjadi pada diri kita. Contoh yang kemarin kita bahas, ketika kita ngelihat orang ini menyebalkan, apakah dia menyebalkan atau aku memaknai dia menyebalkan? Aku memaknai. Berarti untuk menyelesaikannya, ngeberesin orang itu atau ngeberesin maknanya? Nah, sip. Jadi selama kita pengen ngerubah yang di luar, itu akan sulit karena kenapa? Yang di luar tidak didesain untuk kita rubah. Tapi bagaimana aku yang merubah maknanya? Oleh karena itu, selalu ada yang namanya fakta dan selalu ada yang namanya makna. Ya, ada fakta, ada makna. Masa lalu bisa kita rubah nggak?
Nah, itu tadi jawaban sistem satu banget ya, langsung tidak aja ya. Nah, itu namanya asbun ya. Dengerin dulu pertanyaannya. Masa lalu bisa kita rubah nggak? Secara fakta nggak bisa, tapi maknanya bisa. Betul nggak? Jadi kalau dari dulu faktanya orang ini menyakitiku, kalau kita memaknai dia menyakitiku, tapi setelah belajar gini mulai berubah, ternyata dia tidak hadir untuk menyakitiku, tetapi menjadi guru supaya aku jadi orang yang sabar, gitu kira-kira. Nah. Sip ya, orangnya sama, faktanya sama, tapi maknanya yang berbeda. Maka teman-teman kalau sulit merubah makna masa lalu, itu kita akan terjebak di masa lalu terus gitu intinya. Gitu ya, kira-kira ya. Nah, saya kembali. Teman-teman masih ingat nggak waktu kita nonton film yang kita jauhin, dideketin gitu? Masih ingat? Oke, sekarang saya mau memperdalam itu sedikit. Ketahuilah bahwa kalau kita menjauh atau kita ngelihat dari sudut pandang helikopter view yang lebih jauh, itu ujungnya adalah ketiadaan. Kalau kita masuk ke diri kita paling dalam, ke atom, subatom, ke quark, itu juga ketiadaan. Jadi yang menarik adalah 99,9999% itu ternyata tidak dibangun oleh konteks yang namanya fisikal. Bukan fisik. Tetapi sekitar 0,1 dan seterusnya, itulah yang disebut dengan konteks yang namanya fisikal. Berarti tubuh kita ini cuma 0,1% yang tertampak sebagai fisik gitu. Oke? Karena nanti kita ngerti bahwa yang kelihatan ini sebetulnya cuma hologram, nanti ada videonya. Dan nanti kita ngerti bahwa tubuh fisik yang paling luar yang kita sebut yang namanya jasad, jasad ini ternyata hanya kendaraan. Karena semua apapun yang dilakukan oleh jasad itu tergantung softwarenya. Kemarin kita udah bahas, software diri kita namanya adalah jiwa. Clear ya? Berarti softwarenya itu menentukan hardware, jiwamu menentukan perilaku jasadmu gitu. Jadi kalau jiwanya kotor, berarti perilaku jasadnya juga dalam tanda petik kotor. Jadi kalau teman-teman ngelihat ada orang yang kata-kata ucapannya jelek, itu pasti datang dari jiwanya. Maka kata-kata yang keluar jelek, cacian, makian, itu pasti datang dari luka jiwa. Dan orang yang terluka jiwanya pasti kekurangan kasih sayang gitu kira-kira. Oke? Ini wajahnya jangan kekurangan kasih sayang gini dong. Sip ya. Berarti ketika orang mengeluarkan kata-kata jelek, dia terluka, maka yang dikeluarkan adalah datang dari jiwa. Yang kemarin kita bahas, berarti kalau hal buruk yang terlontar ke kita, ingat, ini jiwanya sedang kekurangan kasih sayang. Jadi kalau ada yang ngejelekin kita, nomor satu, pelajarilah skill belajar memaklumi, itu nomor satu. Dah, maklumin dulu bahwa ada something wrong di dalam jiwanya. Yang kemarin kita bahas juga, begitu ada kata-kata jelek dan kita ngebalas dengan kejelekan, dua-duanya sakit. Nah gitu. Sip ya. Dan kemarin kita udah bahas juga sih, untuk kita bisa memaklumi, bumi ini rumah sakit jiwa besar, semua yang ada di sini sakit jiwa pada kadarnya masing-masing. Dah begitu nyebelin, ya udah. Ingat, dia juga sesama pasien rawat jalan, udah gitu kira-kira ya. Kita ulang-ulang itu, supaya tingkat pemakluman kita bisa meningkat gitu. Karena kalau kita tidak memaklumi, kita tidak akan merubah program. Dan kalau kita tidak merubah program, kita tidak merubah realitas kehidupan gitu intinya. Oke, sampai sini oke teman-teman? Clear? Oke? Jadi yang penting jasadnya atau jiwanya? Iya, dua-duanya kan ada juga jasadnya. Ah, ini clear, oke gitu. Asbun, contoh. Di dalam tradisi Islam ada sholat 5 waktu, betul nggak? Iya, sholat 5 waktu itu melibatkan jasad juga melibatkan jiwa. Tapi rata-rata dia cuma melakukan gerak jasad tapi jiwanya nggak terkonek gitu. Makanya ada nggak orang yang sholatnya rajin tapi tetap ngegosipnya juga rajin? Jangan banyak, nggak enak, ada aja ya. Nah artinya dia cuma melakukan ritual jasad tetapi tidak membuat jiwanya terkoneksi dalam tanda petik ya. Kalau dalam bahasa Quran disebut fawailul lil musholin. Celakalah orang yang sholat, dia cuma melakukan ragawi tapi jiwanya nggak bertumbuh gitu. Clear ya? Makanya sholat itu kegiatan bukan hanya jasmani tetapi juga ruhani, karena nanti kaitannya sama jiwa kita gitu. Oke, nah jiwa itu partikelnya apa aja teman-teman?
Gini, kita mau melakukan sesuatu memutuskan nggak? Memutuskan. Teman-teman jangan lupa ya, setiap detik itu adalah keputusan. Jadi kita memutuskan segala sesuatu itu every second. Nah, keputusan itu mau tidak mau, suka tidak suka melibatkan setidaknya segitiga jiwa. Jadi supaya nanti kita ngerti, oh ada jasad, ada jiwa. Jiwa ini sebagai software, jasad ini sebagai hardware. Kemarin kita bahas ya. Kenapa sebelum sholat wudhu itu bukan membersihkan fisik, bukan. Tapi membersihkan jiwa. Dari subuh ke zuhur dengerin apa aja ya. Dari subuh ke zuhur lihat apa aja, mikirin apa aja, ngomong apa aja, posting apa aja, melakukan apa aja. Sehingga itu sebetulnya 5 waktu adalah 5 waktu dalam konteks me time sebetulnya. Untuk apa? Untuk jeda sesaat, karena tanpa jeda kita hanya akan melakukan sistem satu berulang-ulang. Gitu ya. Makanya kita perlu hold sejenak, jeda sejenak, untuk disconnect sejenak. Nah di dalam tradisi Islam sehari 5 kali gitu kira-kira. Makanya 17 rakaat itu adalah pengulangan supaya kita tetap ada di wilayah conscious gitu sebetulnya. Nah cuman yang kemarin saya bilang, lagi-lagi jangan-jangan ngerjainnya nggak ngerti-ngerti amat, cuman hanya menggugurkan kewajiban, akhirnya apa? Tidak terkoneksi kepada yang namanya jiwa. Oke. 1, keputusan pasti melibatkan yang namanya pikiran. Oke? Pikiran. Karena pikiran itu yang mendirect apapun yang kita putuskan. Pertanyaan berikutnya, pikiran itu dipengaruhi oleh yang namanya perasaan. Fix ya? Dan perasaan itu dipengaruhi oleh yang namanya emosi. Jadi emosi memengaruhi perasaan, perasaan memengaruhi pikiran, pikiran memengaruhi keputusan. Makanya kalau tiga-tiganya ini nggak balance, tiga-tiganya ini tidak dalam keadaan dalam tanda petik tenang, anggap aja begitu, pasti keputusan yang diambil adalah reaktif namanya. Reaktif. Tetapi kalau tiga-tiganya balance, keputusannya akan diambil dalam konteks responsif. Bisa bedain reaktif dan responsif? Bisa ya? Kalau reaktif, eksternal yang membuat kita melakukan sesuatu. Contoh, kalau kita sebel sama orang gara-gara perilakunya menyebalkan, kita kepancing ke trigger, berarti itu namanya reaktif. Sip ya? Dan reaktif ini rata-rata otomatis gitu. Dan saking otomatisnya, kita ngerjain apapun tuh gak sadar. Karena reaktif. Contoh menilai aja. Saking seringnya menilai, udah ngelihat langsung jelek, udah nggak bagus, udah jelek gitu kira-kira. Kenapa? Karena kita terjebak oleh program satu yang namanya reaktif. Nah jadi teman-teman kalau pernah dengar problem itu cuma 10%. 90%-nya adalah bagaimana kita meresponnya gitu. Maka spirit atau kemampuan kita merespon terhadap sesuatu itu sangat memengaruhi gitu. Sampai sini oke? Clear? Duh lemas-lemas gini ibu bapak ya. Ya ini pikirannya lagi loncat-loncat nih kayaknya nih. Oh ya jangan lupa ya, pikiran itu salah satu kebiasaannya dia selalu ngeloncat ke masa lalu dan ke masa depan gitu. Dia selalu membandingkan dengan masa lalu, aduh dulu, ataupun aduh nanti gimana gitu. Ke masa lalu namanya depresi, ke masa depan namanya anxiety gitu. Makanya tubuh ibu bapak teman-teman bisa ada di sini, tapi pikirannya nggak tahu ada kemana gitu. Makanya nanti kita akan belajar betapa pentingnya belajar untuk fokus. Karena kalau kita nggak bisa fokus, kita akan terdistraksi oleh masa lalu dan masa depan kita. Dan orang yang sering terdistraksi oleh masa lalu dan masa depan, dia akan sulit mengambil keputusan dalam bentuk yang namanya responsif gitu. Sampai sini clear? Oke? Dapat ya? Oke. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Berarti siapapun yang lahir, udah oke? Oh iya. Di keynote yang paling bawah sebelah bawah situ ada keynote. Sip. Bentar ya, saya connect dulu ke sini. Sip. Oke. Kita ulang ya. Ini yang kemarin kita tonton, masih ingat ya teman-teman ya? Si Cosmic Eye ini saya lewat aja.
Nah, kita akan bicara di sini sekarang. Berarti setiap kita terlahir, siapapun pasti akan mengambil nilai. Berarti waktu kita lahir, kita mengambil nilai dari lingkungan sekitar kita, betul nggak? Oke? Berarti ketika kita lahir, suka nggak suka, mau nggak mau, udah langsung dimasukin ke dalam sistem yang namanya nilai, kita langsung diisi oleh yang namanya konsep. Ya, yang namanya konsep. Kita terlahir di lingkungan tertentu, itu menentukan kita. Contoh. Ada anak lahir di lingkungan pencuri, tiap hari dia ngelihat orang nyuri, buat dia nyuri fine. Ada orang terlahir di lingkungan penjudi, tiap hari lihat judi, buat dia judi fine. Oke? Berarti ketika kita terlahir dalam sebuah konsep yang namanya nilai, kita selalu ada terprogram. Kalau teman-teman nonton filmnya Keanu Reeves, kita lahir ke dalam yang namanya matrix gitu kira-kira. Berarti kita terlimitasi oleh lingkungan nggak? Iya dong. Maka ketika kita terlimitasi oleh lingkungan ini yang membuat program buat diri kita. Maka kita tahu ini benar, ini salah, ini oke, ini enggak. Tergantung kita ada di mana, maka nilai ini akan membentuk namanya jadi moral gitu. Contoh. Moralitas di Jawa sama di Sumatera itu beda. Misalkan di Jawa abis makan itu nggak sopan. Tapi di Medan habis makan bagus, itu menghargai yang ngasih makan. Oke? Sehingga moral kita dimanapun itu tergantung dari society-nya. Maka teman-teman jangan lupa, nurture, lingkungan itu membentuk kita. Kalau ada anak dari kecil sama ibu bapaknya selalu dikasih program, udahlah nak, bisa apa sih, kamu tuh cuman anak ini, cuman ini, udah aja. Dikit-dikit udahlah nak, dia akan terbentuk mental terblocking nggak kira-kira? Yes. Dan mau nggak mau, suka nggak suka, kita semua diblok mentalnya oleh lingkungan yang disebut dengan yang namanya nurture gitu. Makanya lingkunganmu menentukan program dirimu. Maka yang kemarin saya bilang, ada anak terlahir pesek nih, di mana lingkungan itu ngomong bahwa yang keren itu yang hidungnya mancung. Dia akan sangat gak nyaman ketika dipanggil pesek lu. Dia sakit hati, bukan gara-gara peseknya, gara-gara konsep keren itu adalah hidung yang mancung gitu. Sampai sini oke? Berarti di sini ibu dan bapak, teman-teman semua hadir, berarti punya matriks yang beda-beda gak kira-kira? Punya konsep yang beda-beda gak? Itulah kenapa kalau kata Quran di surat 49 ayat 13, aku ciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku berbeda-beda untuk saling mengenal. Jadi perbedaan itu fitrah supaya kita bisa belajar dari perbedaan yang lain. Karena kalau kita tidak belajar dari perbedaan yang lain, kita tidak bertumbuh gitu. Makanya konteks hidup bukan menyeragamkan tapi mempersatukan. Maka bukan untuk disamain, bukan. Tetapi aku bisa belajar dari situ. Dari orang lain bisa belajar dari kita. Kita sama-sama mengambil nilai untuk sama-sama belajar. Sampai sini dapat? Clear ya? Nah, moralitas ketika kita lakukan sebagai nilai, kita mengambil sebuah nilai, si moral ini dia akan membentuk sebuah yang namanya keseharian kita. Inilah yang disebut akhlak, perilaku gitu. Contoh. Menurut teman-teman, maaf ya, orang yang korupsi tahu nggak kalau korupsi itu nggak baik? Kenapa dia melakukan? Memperkaya diri. Tapi tahu itu nggak oke. Berarti dia tidak memiliki akhlak atau integriti. Karena kenapa? Dia tidak memegang teguh yang namanya moral gitu. Sip ya. Maka yang kemarin saya bilang, orang yang religius belum tentu punya moral bagus tuh, belum tentu. Karena kenapa? Mungkin dia cuma mengambil sebuah nilai tapi tidak menghidupi nilainya. Makanya yang kemarin kita bahas juga bahwa ada Islam sebagai value, ada Islam sebagai identitas. Yang identitasnya Islam belum tentu Islami. Nah, yang menarik ketika kita lahir langsung dikasih label dalam konteks yang namanya identity gitu. Tapi lupa kepada value-nya.
Makanya nanti output yang paling penting dalam hidup itu kata kuncinya adalah memiliki akhlak. Kata kuncinya ada di sini. Sip ya. Nah pertanyaannya, si akhlak ini tergantung dari jiwa seseorang nggak kira-kira? Iya dong. Berarti teman-teman mau memutuskan sesuatu, perlu alat untuk memutuskan sesuatu. Nama alatnya adalah akal. Fungsi akal buat apa? Membedakan. Ngebedain dulu. Ini mana baik, mana buruk. Mana merah, mana putih. Mana ayam, mana sapi. Itu fungsi akal. Jadi ketika akal ini dipakai, kita bisa membedakan. Dan ketika akal ini diperdalam, kita akan mengambil pembeda yang pas dan yang baik menurut moral dan akhlak gitu kira-kira. Berarti pertanyaan saya, orang mengambil keputusan dipengaruhi oleh emosinya nggak? Iya nggak? Iya. Maka teman-teman maaf ya, nanti kecerdasan emosi kita akan bahas di next gitu. Kalau kita tidak belajar tentang kecerdasan emosi, kita udah tahu ya teman-teman ya, IQ itu cuman berfungsi sekitar berapa belas persen lah gitu. Tapi EQ itu bisa berfungsi lebih dari 40%. Pinter sih, tapi nyebelin gak bisa teamwork, gak asik juga gitu kira-kira. Pinter sih, tapi gak punya empati, gak asik juga gitu. Makanya kecerdasan emosi ini juga sangat memengaruhi dalam kehidupan kita gitu. Nah maka kalau kita tidak peka terhadap emosi kita, perasaan kita dan pikiran kita, keputusan-keputusan yang diambil selalu dari sistem satu, itulah yang disebut dengan yang namanya habits. Diulang-ulang. Coba direnungin. Kebanyakan ngomong dulu baru mikir atau mikir dulu baru ngomong? Komen dulu baru mikir atau mikir dulu baru komen? Nah, berarti semua otomatisasi itu terjadi dalam keseharian kita gitu. Sip ya. Berarti emosi memengaruhi nggak? Sekali lagi, emosi memengaruhi perasaan, perasaan memengaruhi pikiran, pikiran memengaruhi yang namanya keputusan. Berarti kalau emosinya nggak oke, perasaannya nggak oke, pikirannya nggak oke, pasti keputusannya nggak sesuai sama ini nih gitu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, bedanya apa? Gimana? Apa yang sedang terjadi? Mekanisme seseorang mengambil keputusan. Contoh, yang bisa kita lihat dari luar, oh dia cuma milih teh, nggak milih kopi, selesai. Tapi dalam memilih teh, di dalamnya itu mekanismenya dahsyat banget gitu. Itu di dalamnya tuh sesuatu hal yang regulasinya tuh luar biasa. Nah oleh karena itu teman-teman, mau nggak mau, suka nggak suka, kalau kita mau bicara tentang keputusan, apalagi nanti ngomongin integrity nih di sini nih, nggak bisa enggak, kita perlu menyadari mekanisme tubuh kita dan jiwa kita gitu. Contoh, saya kasih contoh. Emosi dipengaruhi dari apa? Teman-teman bisa bedain nggak emosi dan perasaan, bisa bedain nggak? Oh ini diemnya mah udah bagus sih ya. Ya, gini. Emosi itu energi in motion. Desir darah, deg, semua ini terjadi. Ini semua konteksnya adalah emosi. Jadi jantung yang berdetak itu adalah konteks energi yang sedang berjalan. Nanti kita ngerti habis ini. Oke? Tapi kalau saya lihat cewek cantik tiba-tiba deg, itu namanya perasaan. Oke? Makan kebutuhan fisik. Tapi makan sama siapa itu kebutuhan jiwa. Clear ya? Artinya fisik kita ini sangat memengaruhi emosi. Karena mau nggak mau tubuh fisik kita ini esensinya adalah energi. Berarti nanti kita akan mengerti tubuh fisik memengaruhi emosi kita, emosi memengaruhi perasaan kita, perasaan memengaruhi pikiran kita. Saya kasih contoh sederhana ya supaya ini kita akan melihat secara holistik gitu. Contoh, kalau tubuh energinya nggak bergerak dengan stabil, maka emosinya jadi nggak bagus. Berarti nutrisi tubuh perlu diregulasi nggak kira-kira? Iya.
Salah satunya olahraga dan apa yang kamu makan itu sangat memengaruhi emosi. Sorry ya, orang yang jarang olahraga itu pasti energinya tidak tersalur dengan baik, maka emosinya, moodnya itu bisa nggak oke. Orang yang nggak ngejaga makan itu juga akan memengaruhi emosinya pasti nggak oke. Berarti kalau emosi ini dipengaruhi sama bagaimana gerak tubuh, bagaimana asupan tubuh, berarti apa yang dilakukan oleh jasad akan memengaruhi perasaan, pikiran, dan akhlak. Jadi teman-teman kebayang nggak kalau saya ngomong gini, olahraga yang rajin membuat akhlak yang baik, nyambung nggak kira-kira? Nyambung. Berarti jarang olahraga, moodnya nggak bagus, pikirannya nggak oke, pasti outputnya jadi nggak bagus gitu. Sampai sini oke? Clear ya? Itulah kenapa kegiatan ritual pasti ada gerak tubuhnya, pasti. Karena seenggaknya tubuhnya digerakin gitu. Karena gerak tubuh yang selaras itu akan membuat emosi lebih stabil. Dan teman-teman perlu disadari, setiap emosi yang hadir adalah energi. Dan tergantung energi itu mau kita pakai kemana gitu kira-kira. Ya, sampai sini oke? Dapat ya? Berarti jangan lupa olahraganya beresin, makannya juga diberesin. Makanya kalau dalam tradisi Islam, at least ada puasa Senin Kamis gitu misalnya. At least ada puasa tengah bulan gitu misalnya. Karena kenapa? We are what we eat. Udah pasti aja. Karena nanti itu memengaruhi ke sini gitu. Ini memengaruhi ke sini dan ini memengaruhi ke sini. Semuanya saling berkaitan erat gitu intinya. Jelas ya teman-teman ya? Nah, hari ini kita akan lebih memperdalam tentang bagaimana si jiwa kita ini terkoneksi dengan jasad kita dan terkoneksi dengan hidup kita gitu. Nah, sekarang kita masuk dulu ke sini. Nah, gini teman-teman. Kita akan belajar ini. Saya ngambil dari satu perspektif. Tesla tuh pernah bicara bahwa kalau kamu mau tahu tentang rahasia semesta, ada 3 poin penting yang perlu kita sadari. Yang pertama disebut energi, frekuensi, dan vibrasi. Ada 3 poin ini yang paling perlu untuk kita sadari dalam perspektif ini gitu. Oke, sehingga nanti teman-teman akan mengerti kenapa pentingnya kita menjaga vibrasi jiwa kita. Karena kenapa? Vibrasi pikiran, perasaan, emosi itu akan mengundang sesuatu yang datang ke kehidupan kita gitu. Jadi ingat, ada hukum yang namanya tarik-menarik. Semua yang datang ke kehidupan kita sejatinya yang mengundangnya diri kita sendiri gitu intinya. Sampai sini oke teman-teman? Clear ya? Dan semoga setelah ngerti ini, hidup itu gak banyak nyalahin siapa-siapa gitu. Contoh, dalam hidup ada ujian gak? Ada. Yang ngasih ujian siapa? Nah, awas nih jawab Allah lagi. Nah, Allah disalahin mulu. Iya, yang makan cabai sendiri begitu mindset Allah menguji saya, kamu aja makan cabainya kebanyakan gitu. Yang milihnya kamu, yang komplainnya juga kamu, nyalahin Allah sedang menguji. Enggak. Karena kata kunci dalam hidup ini adalah konsekuensi. Sip ya. We attract, kita semua menarik segala sesuatu yang kita proyeksikan. Jadi at least ya teman-teman, after ini, 1, gak banyak nyalahin siapa-siapa. Yang kedua, gak banyak komplain. Itu aja dulu, udah bagus. Karena kenapa kita komplain? Karena kita gak ngerti mekanismenya. Dan semakin banyak komplain, semakin sulit untuk masuk ke level-level yang namanya kesadaran gitu intinya. Ya, nah teman-teman, saya minta sekitar 5 menit, 6 menit. Balik sedikit ya, saya minta sekitar 5 menit, 6 menit. Sekitar segitu. Silahkan fokus ke video ini. Kita belajar bareng-bareng tentang mekanisme diri kita. Oke ya? Yuk, silakan. I will show you the science of actually how the cells work, and you will have more knowledge than most doctors in the world today because they still believe in the genes. You are made out of 50 trillion cells, and the cells are the living entities. So you are a community, not a single person.
Every cell in your body has minus voltage on the inside and positive voltage on the outside. Every live cell is a battery. Every cell has about 1.4 volts. 50 trillion cells in the body times 1.4 volts is 700 trillion volts of electricity in your body right now. And with training and meditation, you can focus this energy called chi, and you can use that energy for healing. So while you see yourself as a physical entity, the new physics, you are energy waves interacting with each other right now. All animals and all plants communicate with vibration. The gazelle doesn't have to go up to the lion and say, "Are you my friend?" Because at the distance, the energy could be felt and the gazelle will not go there because of bad vibes. If we, when we were young, were taught to be sensitive to the vibrations, we would not find ourselves in bad relationships and bad places. But we are usually told not to go by our feelings, but to listen to what people have to say. Language was designed to hide feelings. The point is, all organisms communicate by vibrations and know if they're in a good place or a bad place by reading the vibrations. We humans have that ability but are not trained to use that ability. When we see people, like if I look at the audience or you see us, we see people as physical particles and machines, but that's an illusion because what we are interacting waves. That's why one person can affect another person just by being in the field. And today physics studies the vibration, not the physical. In quantum physics, we don't study the particles, we study the waves. And we study how the wave interference. All of the waves together is called the field. So you are made out of atoms, but you also are the field. You are connected to everything because you can't separate waves. Now I'm going to show you how your thoughts go out and affect your life on the outside. This is an older picture of a new technology called magnetoencephalograph, MEG. EEG, you put wires on your skin and read the brain activity. MEG, the probe does not even touch the head. You can read your brain activity outside of your head. It's not magic. Your thoughts are not contained in your head. As I talked about, people are not particles, they're waves. And waves become entangled with each other. The people that you get connected to, you are entangled with. And many people are familiar, if you think about someone or talk about someone you haven't seen for years, and I say, "Oh, I haven't seen my friend John in 10 years, then the phone rings and it's John. Or a letter comes in the mail from John. It's like the placebo, nocebo. When you think very positive thoughts of someone, they make an effort to get in touch with you. But it works both ways. If you have a negative thought about somebody, wherever they are, they will create negative talk about you. So it's very important to recognize your thoughts and your judgments are not just connected to you, they're connected to the people you talk about. So people know that if you hit the right frequency, you can cause a crystal goblet to explode. It's called harmonic resonance or constructive interference. You are like a tuning fork with your brain, and you're broadcasting frequencies of your thoughts. Which goblet is going to respond to your thoughts? The one that is harmonically resonant with your thoughts. If you live in fear, you're not going to activate the Dalai Lama, but you may get Scarface to show up. So when you are having thoughts, you are exciting and activating those things in the world that are connected to your thoughts. When a mugger is trying to pick out which person he's going to attack, of the different people walking down the street, which one do you think gets attacked? The one who is most afraid. Because the one who is most afraid will resonate, and that means that the mugger doesn't have to do anything, go boom, and everyone will give him everything. But while it works for individuals, it is very powerful when a whole group of people have the same thoughts. You can't. Oke, teman-teman, saya cukupin dulu. Nangkep sesuatu dulu nggak sampai sini? Nangkep sesuatu? Dapat ya? Oke.
dalam penelitian tadi dibilang bahwa setiap kita meresonansi dari apa yang kita proyeksikan. Contoh. Kalau tadi Lipton bilang bahwa kita ini 50 triliun sel, satu selnya sekitar 1,4 volt, ada 70 triliun volt, berarti kita ini adalah makhluk energi, betul nggak? Clear sampai sini? Artinya, kemanapun kesadaran kita pergi, energi akan mengalir ke situ. Berarti kalau kita sadar bahwa kita ini adalah energi harian yang perlu diirit-irit, kita akan menyadari bahwa energi ini perlu disampaikan kemana, perlu disalurkan kemana, itu semua yang mengontrol diri sendiri gitu. Oke, supaya tidak berpanjang lebar, ini ada satu poin di mana HeartMath Institute dia bilang bahwa our thought and emotion affect the heart's magnetic field, which energetically affect those in our environment. Jadi artinya apa? Semua yang terjadi di dalam ini ternyata memancarkan sesuatu gitu. Contoh teman-teman, di dalam satu community kan suka ada orang yang dia datang itu sebagai icebreaker gitu ya. Kalau dia datang tuh pokoknya suasananya semakin seru aja udah. Begitu dia datang tuh kita jadi ikut happy, ikut seru. Pokoknya kedatangan dia tuh ditunggu-tunggu. Pernah gitu nggak? Pernah ya. Jadi kehadiran dia tuh udah aja. Makanya teman-teman, setidaknya ada 3 tipikal manusia. Nomor 1, orang yang meningkatkan energi kita. Jadi kalau ngobrol sekitar 3 menit, 5 menit sama orang ini, uplifting nih, kita jadi ikut semangat. Itu nomor 1. Yang kedua, biasa aja sih. Yang ketiga, baru ngobrol 2 menit udah gak betah, kayak drain banget. Pernah ngalamin gak gitu kira-kira? Nah gitu. Sip ya. Makanya selain ada orang yang datang ke satu ruangan, begitu datang, seru banget. Tapi bisa jadi begitu baru ketemu mukanya aja, ya dia lagi gitu, misalnya gitu. Ya udah gitu. Gitu. Dan kita bisa ngerasain masuk ke satu tempat, masuk ke satu community, itu akan tercipta yang namanya vibes. Jadi teman-teman, sebelum omongan ini terhubung, yang terhubung kita itu sebetulnya yang saling berkomunikasi itu adalah vibes-nya dulu gitu. Makanya nanti kita akan mengerti, kata Lipton tadi, kita kayak garpu tala, kita akan dipertemukan sama orang-orang sefrekuensi gitu kira-kira. Once nggak sefrekuensi, itu nanti tereliminasi sendiri oleh semesta. Jadi kalau ada orang yang udah mulai malas ngomongin orang lain, dia masuk ke community yang ngomongin orang lain, pasti nggak nyaman gitu intinya. Dan itu akan berlaku, dan semesta akan bikin si seleksi-seleksi alam itu untuk mempersatukan gitu. Jadi nggak usah khawatir, semua kita akan dipersatukan sesuai dengan frekuensinya. Sampai sini oke? Sampai sini clear? Nah sekarang kita membuktikan dulu kalau kita ini makhluk energi. Ya kita buktiin dulu supaya ada practical way-nya. Teman-teman tangannya boleh gini nggak semuanya? Oke, gosok-gosok. Gosok-gosok. Lebih kencang lagi. Lebih kencang lagi sampai lumayan agak terasa hangat, berhenti dan renggangkan sekitar 1 mm. Nah. Kenapa keluar hitam-hitam berarti belum mandi ya? Oke. Udah? Jauhin dikit, deketin lagi dikit. Jauhin dikit, deketin lagi dikit. Jauhin lagi dikit, deketin lagi dikit. Coba teman-teman rasain di tengah-tengah antara telapak tangan kita ada seperti magnetik yang tarik-menarik. Coba rasain. Nah, yang nggak ngerasain biasanya pikirannya lagi kalut ya. Nah. Ya, sok coba dirasain dulu. Nah. Dapat ya? Sok coba dirasain lagi. Jauhin dikit. Kecilin dikit. Dah, ada yang nggak ngerasain sama sekali nggak? Sama sekali nggak ngerasain. Sekali lagi, gosok lagi. Sekarang tolong sama teman sebelahnya, yang satu di atas, yang satu di bawah, silakan. Nah, gitu. Coba. Ya, dirasain coba.
Sip. Kalau udah kita tepuk tangan dulu. Oke, feel something nggak? Dapat ya? Itu sebetulnya cara paling sederhana untuk menyadari bahwa yang tadi, gambar yang tadi itu, sekali lagi, ini ya, our thought and emotion, pikiran kita dan emosi kita itu sangat memengaruhi medan yang nanti disebut ini namanya torus gitu. Contoh ya, seorang ibu ketika nanya ke anaknya ngomong, I'm okay mom. Tapi ibunya tahu kalau anaknya nggak oke, karena I'm okay-nya itu datang dari vibrasi yang rendah gitu misalnya. Bisa begitu nggak? Pernah mengalami gitu nggak? Ya. Karena tadi Lipton juga bilang bahwa kata-kata ini banyak banget yang nggak sesuai dengan apa yang di sini gitu. Menutupi, hidden the feeling. Tapi ya balik lagi ya, semua apa yang diucapkan ini kan nggak 100% gitu. Karena nanti kita akan mengerti bahwa orang yang tidak mengalami dan tidak merasakan perasaannya, itu akan tertutupi terus dan itu nanti lama-lama akan meledak gitu kira-kira. Makanya teman-teman penting banget untuk menyadari apa yang sedang aku rasakan saat ini. Aku tuh lagi ngerasain apa sih gitu. Karena nanti urusan perasaan itu cuma ada 3. Kalau nggak digubris, pura-pura nggak tahu. Yang kedua, ditutup-tutupin misalnya. Begitu lagi ngerasain nggak oke, langsung ditutup. I'm okay, I'm okay, I'm okay gitu. Ketika dia tidak menerima perasaan yang hadir, itu akan ditutup. Ingat, sesuatu yang ditolak akan menguat lebih kencang lagi. Makanya, kalau pernah dengar berita ya teman-teman ya. Ingat gak kemarin kita bahas antara orang jahat, baik dan sadar gitu? Banyak banget berita yang ngomong, aduh tetangga saya tuh tiap hari kelihatannya baik, tahu-tahu dia melakukan apapun gitu. Karena kenapa? Orang yang tidak pernah merilis perasaannya, suatu saat nanti akan jadi bom waktu gitu. Karena kenapa? Dia nggak ngerti proses yang terjadi pada feelingnya sendiri. Ingat, satu perasaan memengaruhi akan menciptakan ribuan pikiran. Maka saat kita bisa meregulasi perasaan dan emosi, pikiran akan jauh lebih clear gitu intinya. Sip ya? Jadi ketika nanti kita nggak bisa memahami atau tidak bisa membuat perasaan ini dalam konteks yang namanya stable, nanti kita akan ngerti. Kata kuncinya adalah emosi, perasaan, dan pikiran menjadi satu yang konteksnya tenang gitu. Mungkin kalau yang sering baca Quran, sering dengar di ayat Quran ada kata-kata, ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa yang tenang. Karena hanya dalam jiwa yang tenanglah keputusan akan jadi clear, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar akan jadi clear. Maka kalau jiwanya banyak gejolak, pasti keputusannya juga nggak oke gitu. Nah, yang menarik, banyak yang tidak menyadari gejolak jiwanya dan dia membiarkan gitu. Artinya, dia membiarkan gejolak jiwanya di level yang sama terus. Kira-kira seperti itu gitu. Sampai sini oke teman-teman? Clear ya? Jadi di tahapan ini tolong sadari dulu, semua yang terjadi pada hidup kita tergantung kita memanage feeling kita. Tergantung kita memanage pikiran kita. Jadi kalau kita nggak belajar memanage diri, inilah nanti yang disebut self-awareness gitu misalnya. Karena kalau kita tidak memanage ketiga ini, sekali lagi, kita dikontrol oleh ketiga ini justru. Ya, nanti lebih dalam lagi kita akan ngerti bahwa pikiran, perasaan, dan emosi ini kan tools aja sih sebenarnya. Gitu, bahwa kita itu nanti di belakang itu semua gitu. Ya, si sejati itu ada di belakang itu semua. Nah, sampai titik ini setidaknya kita mulai paham, oh mekanismenya ternyata semua terjadi pada versi yang namanya gelombang. Jadi, kalau kita ingin memengaruhi siapapun yang di luar diri kita, pastikan di sininya oke gitu kira-kira. Ini ngomong gini nih, teman-teman dengar suaranya, tapi sebetulnya yang lagi disampaikan adalah vibrasinya gitu. Makanya bisa jadi ada orang ngomong panjang kali lebar kali tinggi tapi nggak dapet gitu. Tapi bisa jadi ada orang ngomong simple, sederhana, tapi nyes banget. Pernah begitu nggak kira-kira? Yes. Artinya apa? Tergantung siapa atau tergantung pada level apa konteks di mana kita berbicara, kita melakukan. Karena kenapa? Vibrasimu menentukan kualitas hidupmu, energimu menentukan kualitas hidupmu gitu. Sampai sini oke teman-teman? Clear? Dapat ya? Nah, sekarang saya mau menganalogikan dulu begini.
Supaya nanti kita bisa praktek langsung. Karena hal-hal gini, kalau cuman jadi tahu, nggak dipraktekin, nggak berubah udah pasti. Ingat ya, kata kuncinya adalah keterampilan. Mengulang-ulang dalam bentuk yang namanya latihan gitu. Dah, saya ulang sedikit. 95% yang kita lakukan otomatis. Teman-teman ini mau pulang ke rumah, begitu mau pulang ke rumah, niat mau pulang, pakai yang 1%. Tapi keluar ruangan, masuk ke ruangan, ngambil kunci mobil atau kunci motor apa semua, tiba-tiba nyampe di rumah aja. 99% perjalanan ke rumah, ini udah nggak dipakai lagi. Betul nggak? Karena semuanya sudah dilakukan secara otomatis gitu. Makanya otak emosi kita itu 99% memengaruhi diri kita. Makanya banyak keputusan diambil dengan menggunakan otak emosi gitu. Bukan pakai critical thinking, bukan pakai kesadaran. Sip ya. Makanya latihan itu mempersedikit kita di hijack oleh emosi kita. Dan rata-rata pembagian energi yang dilakukan untuk melakukan apapun semuanya dalam konteks yang namanya otomatis. Makanya teman-teman, kita selalu akan belajar stop automatic mode jadi manual. Artinya mau ngomong apa, mau melakukan apa, coba jeda dulu, pause dulu gitu. Karena kalau kita nggak pernah ada di pause itu, kita akan terulang-ulang dalam keputusan yang sama, pikiran yang sama, hasilnya juga pasti sama. Makanya kalau di Spotify, di YouTube ada tanda pause, sebisa mungkin mencet tanda pause ini agak sering. Meskipun manusia modern tombol pause-nya banyak yang rusak sih, dipencet sih tapi nyerocos mulu memang gitu kira-kira. Karena ininya udah mulai error gitu. Makanya 5 kali sehari sebetulnya pause moment. Untuk stay sesaat, jeda sesaat, disconnect sesaat, supaya kita bisa kembali meregulasi, tidak dikontrol oleh yang namanya, yang 95% ini yang namanya habits gitu kira-kira. Sampai sini dapat teman-teman? Sip? Oke? Oke, saya akan analogikan begini. Energi kita per hari anggap seperti baterai 100%. Makanya teman-teman pastikan boboknya tuh nggak terlalu banyak konflik gitu. Supaya tidurnya tuh beneran recharge, bangun 100%. Ini kalau di era modern banyak orang yang bangun itu nggak 100%, paling cuma 70%. Kenapa? Tidurnya aja bawa masalah berat gitu kira-kira. Ya, begitu bangun pagi yang pertama dipikirin masalah yang kemarin gitu kira-kira. Ini lagi gitu. Sip ya. Maka kondisi sebelum tidur sebisa mungkin teman-teman, sebelum tidur off gadget dulu, santai, relax, boboklah dalam keadaan tenang sebisa mungkin. Sip ya. Makanya kalau dalam tradisi Islam tidurlah dalam keadaan berwudu kalau pernah dengar. Itu maksudnya bukan hanya wudhu itu, bukan. Tapi maksudnya apa? Pendengaran, penglihatan, pikiran, perasaan, relax gitu. Karena kenapa? Tidur adalah recharge terbaik. Selesai. Maka sorry ya, orang yang gangguan jiwa ada satu indikasi susah tidur pasti. Gitu. Kenapa? Karena ya itu tadi. Nah, susah tidur nanti ada kaitannya dengan makan, pola makan yang gak bagus gitu kira-kira. Ya nanti kita bahas itu secara holistik. Jadi teman-teman sebisa mungkin sebelum bobo 2-3 jam sebelum bobo kalau bisa jangan ada masuk makanan, udah gitu aja. Ya, karena nanti kita akan ngerti bahwa makanan itu pasti akan membuat digesting kita bekerja dan itu akan membuat si energi itu terpakai. Jadi matanya merem tapi tubuhnya nggak bobo. Kenapa? Makanannya digiling terus gitu kira-kira. Ya jadi sebisa mungkin teman-teman jangan terlalu banyak makan, itu penting ya. Itu penting banget. Sip ya. Nah. Anyway, kita ini makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Sip ya. Ini penting nih. Ya. Karena balik lagi ya, orang yang tidak menjaga asupannya, dia tidak menjaga kualitasnya gitu. Nah, nanti holistik ini kita akan bahas di pertemuan terakhir. Sip ya. Nah, sekarang gini teman-teman. Ingat nih. Let's say good sleep, recharge-nya bagus, begitu bangun pagi 100%. Ingat ya, kita punya baterai yang terbatas dalam keseharian. Teman-teman kalau jam 12 siang baterai handphone udah 3%, kan deg-degan, pasti pengen recharge, betul nggak? Kita ngelihat indikator baterai, tapi kebanyakan orang nggak pernah ngecek indikator baterai dirinya. Gas terus.
gas lagi gitu. Sehingga dipaksain baterai handphone bisa beli di ITC, baterai tubuh repot nyarinya teman-teman. Udah gitu aja. Jadi kalau kita tidak membuat baterai tubuh ini untuk terjaga, sekali lagi, tidak ada orang yang bisa mewakili kesehatan kebahagiaan diri kita kecuali kita yang menentukan gitu kira-kira. Sip ya? Dah. Saya ulang ya sekali lagi ya. Setiap kegiatan menghendaki memerlukan energi nggak? Nice. Nah sekarang teman-teman, tombol pause-nya mulai agak sering dipakai nih. Ingat ya. Semua keputusan apapun pasti perlu energi. Nah, tolong ini di-record baik-baik nih, ya. Lihatlah energi kalian, energi teman-teman seperti ngelihat uang. Seperti ngelihat uang. Maksud saya, kalau kita punya uang dan pengen bisnis, pastikan investasikan uang itu ke bisnis yang menguntungkan gitu kira-kira. Oke? Karena setiap hari kata kuncinya kemana energi itu diinvestasikan. Udah gitu aja. Contoh, saya kasih contoh. Kalau kita ngelihat sesuatu dan kita nggak suka terus marah, itu otomatis jadi marah. Marah perlu energi nggak? Wow, gede banget. Kebayang nggak teman-teman? Contoh nih ya, otak kita, dia CEO-nya diri ini, nggak dipakai mikir, ngabisin sekitar 20% energi. 20% energi, nggak dipakai mikir. Apalagi orang yang banyak pikiran, itu pasti sampai ke sekitar 40%. Kebayang nggak? 20 sampai 30 aja ya. Kalau 40% ini udah stadium 4 sih ya. Nah. Pencernaan kita itu kepake sekitar 15 sampai anggap aja 20%. Jadi kalau otak banyak pikiran makan mulu, at least 50% udah diambil sama otak sama pencernaan gitu kira-kira. Dapat sampai sini? Berarti jantung, paru-paru, usus dan 50 triliun yang lain dibagi-bagi 50% dihabisin untuk sama otak dan pencernaan gitu kira-kira. Maka kondisi terbaik tubuh ketika perutnya kosong, pencernaan lagi nggak bekerja. Makanya makan itu sangat memengaruhi emosi. Clear? Ya, nanti kita bahas itu lebih detail. Sampai sini dapat teman-teman? Clear ya? Nah, tadi pastikan energi itu lihat seperti uang. Nah, sekarang pertanyaan saya begini. Berarti kalau marah perlu energi nggak? Komen perlu energi nggak? Untuk melakukan apapun perlu energi nggak? Coba sekarang pilah-pilah lagi mau ngapa-ngapain, mikir dulu. Saya mau invest nih. Kira-kira nggak perlu amat marah, nggak usah marah, udah gitu aja. Kira-kira nggak perlu komen, nggak perlu semua komenan postingan sosial media di komen, dilihat, nggak perlu, udah. Paham sampai sini? Artinya sebelum kita menginvestasikan energi, coba pikir masak-masak. Ini kalau saya masihin energi ke sini, menguntungkan nggak buat saya gitu? Contoh, marah energi bukan? Iya. Tapi ketika marah sebagai energi dan kita sadar energi ini mau di-outputkan sebagai hal yang baik, daripada mencak-mencak bikin status, mending olahraga misalnya. Mending bersih-bersih kamar misalnya. Mending sikat kamar mandi misalnya. Oke, sampai sini? Dapat ya? Dan teman-teman, sorry itu saya, maaf ya. 95% keputusan mengeluarkan energi sekarang itu kitanya nggak sadar gitu kira-kira. Jadi otomatis terus buang, makanya pasti sering ngalamin gak ngapa-ngapain tapi lemes gitu kira-kira. Bener nggak? Berarti energinya bocor terus nggak? Bocor.
tanpa disadari energi yang bocor, nanti giliran mau mengerjakan hal yang penting udah nggak ada energi gitu kira-kira. Oke sampai sini? Make sense? Make sense ya? Dah. Ulang. Lihatlah energi seperti kira-kira mau ngapain? Diam dulu. Nguntungin nggak? Kalau dia rasa nguntungin, marah nggak apa-apa. Kalau dia rasa komen nguntungin, komen nggak apa-apa. Jangan sampai melakukan tanpa kesadaran yang akhirnya banyak mengeluarkan energi di tempat-tempat yang nggak menguntungkan. Akhirnya kita jadi nggak produktif gitu kira-kira. Dapat? Sip? Oke? Pertanyaan saya, menurut teman-teman, hal yang paling membuat energi bocor apa? Cemasan, apa lagi? Depresi, masa lalu, apa lagi? Negative thinking, oke, apa lagi? Sip ya. Semua jawabannya benar, tapi saya mau ngambil satu kesimpulan supaya cepat diingat. Hal yang membuat energi kita cepat drop, bocor tanpa sadar, itu namanya judgment. Dah. Once we sesaat kita menilai sesuatu, keluar energi. Contoh, karena udah kebiasaan, biasanya terjadi gini. Ada orang, ngelihat ke kanan, bajunya kuning, bawahnya hitam ini, langsung pengen komen, ini pelangi mau kemana ya gitu misalnya. Ya. Di belakang ada yang langsung, ini kayaknya ngomongin saya deh gitu. Ini gini, komen, melakukan judgment. Sekali lagi, penilaian kita terhadap sesuatu tanpa sadar membuat energi kita akan cepat drop gitu kira-kira. Oke teman-teman? Paham ya? Makanya please belajarlah, jangan terlalu cepat mengambil keputusan, jangan terlalu cepat menilai, coba saksikan dulu gitu kira-kira. Ingat kemarin yang jauh jenik, nggak ingat nggak? Oh, si indera kita tuh banyak fragile-nya. Lihat 1 meter sama 100 meter beda. Kan tipikal, ingat yang kemarin ya, tipikal jauh jenik dari jauh, wah dari dekat iu, gitu banget gitu. Dalam artian, apa yang kita jaraknya lihat jauh, mendekat, itu belum tentu otentik gitu kira-kira. Sip ya? Jadi nanti PR-nya, please dalam konteks apapun, latihlah untuk tidak cepat menilai sesuatu gitu. Nah teman-teman, saya kasih waktu sekitar 3 menit, ya coba telaah ke dirinya. Pikiran apa yang kira-kira dalam seminggu kebelakangan ini muncul terus? Ada lagi. Aduh ini belum disuruh udah gitu. Ya. Kita hening selama 3 menit, connect ke dalam, coba rasain minimal 3 aja. Maksimal gak usah banyak-banyak, 3 aja. Seminggu belakangan ini, pikiran apa yang sering muncul di dalam benak pikiranku? Silakan. Sok dirasain, ditulis ya teman-teman ya. Dirasain. Ditulis ya. Karena waktu nulis, itu teman-teman punya waktu untuk nanya ke dalam dirinya sendiri. Tulis, dirasain. Apa sih kira-kira pikiran-pikiran yang dalam seminggu terakhir ini menggangguku? Kepikiran terus, memberatkan. Coba sambil diajak ngobrol dirinya. Karena pikiran-pikiran yang muncul terus, dia minta diperhatikan biasanya. Ingat-ingat seminggu kemarin tuh apa sih? Kepikiran lagi, berat gitu. Ada ya? Oke. Kalau udah,
Terima kasih. Selamat, baru saja teman-teman lagi pause momen untuk ngobrol sama dirinya. Karena mungkin barusan dirinya tuh ngomong, aku tuh kangen untuk diajak ngobrol gitu. Aku tuh rindu untuk diperhatikan. Aku tuh sangat ingin sekali kamu untuk kenal aku gitu. Karena di era yang penuh dengan hiruk pikuk, pekerjaan yang full, sosial media, ada satu-satunya yang gak pernah bisa lepas dari diri kita, yaitu diri kita, yang jangan-jangan ini gak diperhatiin gitu kira-kira. Sip ya teman-teman ya. Jadi kalau boleh saya sarankan, teman-teman ketika ngerasain apapun, punya satu catatan sendiri, itu namanya journaling. Karena ngobrol ke teman dijudge, nanti diobrolin, digosipin. Tulisan, dan kalau bisa digembok ya, udah biar gak kelihatan. Saya nggak tahu dapat cerita, pernah dengar nggak zaman-zaman ada buku diary yang digembok, pernah dengar nggak? Saya sih nggak zaman ya ibu teman-teman ya, saya sih nggak tahu katanya. Jadi di masa itu semua tulisan perlu digembok, semua orang nggak tahu. Tapi sekarang beda. Kenapa saya nulis untuk semua orang tahu itu di sosial media gitu kira-kira? Ada kecoa di leher aja bikin status kecoa di leher gua anjrit gitu misalnya. Nah, semua orang harus tahu gitu. Nah, maksud saya, please do teman-teman. Sesaat kita punya boundaries dengan diri, salah satu boundaries terbaik dengan diri adalah journaling. Sebisa mungkin teman-teman melakukan journaling untuk nulis aja what I feel, sehari minimal punya 1 menit atau 2 menit. Karena itu lagi memberikan attention yang terbaik buat diri sendiri gitu kira-kira. Nah, saya mau kasih analogi begini. Punya catatan masing-masing sekarang berarti ya? Sip. Gini teman-teman. Sesuatu yang bertahan 1 minggu dalam konteks yang namanya perasaan, 1 minggu misalnya, kejadian ini seminggu yang lalu masih memengaruhi pilihanku saat ini. Gara-gara itu padahal udah seminggu tuh. Kalau udah berlalu seminggu, itu namanya mood. I'm not in the mood. Kenapa? Karena itu udah nempel sekitar seminggu. Kalau udah sebulan, itu namanya temperamen. Karena dia nempelnya udah lama banget. Kalau udah bertahun-tahun, itu jadi karakter namanya. Jadi kalau ada sesuatu yang belum beres di masa lalu dan sekarang masih dalam tanda petik mengganggu, itulah nanti yang sering disebut, mau itu ngomongin inner child lah, mau itu ngomongin trauma lah. Tapi itu pasti ada residu-residu dari masa lalu yang membuat kita tidak bisa hadir utuh di sini saat ini gitu. Dan teman-teman, sadarilah 90% residu itu kitanya nggak sadar. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita semua punya soul wound. Itu yang disebut luka jiwa. Dan orang yang melukai jiwa kita pasti datang dari orang-orang terdekat. Titik. Dah. Pasti. Maka konteks problem terbesar dalam hidup pun nggak pernah jauh, pasti datang dari orang-orang terdekat. Dah. Jadi kalau sekarang banyak yang komplain tentang pasangannya, anaknya, ya udahlah. Dari zaman Adam juga urusannya di keluarga juga gitu kira-kira. Itu problem klasik yang akan selalu terjadi. Kenapa? Sekitar circle satu kita, ring satu kita, itu adalah konteks di mana kita untuk belajar bertumbuh gitu intinya. Contoh ya, misalnya contoh. Saat kita mau memperbaiki jiwa kita, katakanlah kita perlu jadi orang yang sabar. Jadi orang yang sabar, teman-teman doa, ya Allah jadikan orang sabar. Besok pasti ketemu orang nyebelin, udah gitu aja. Ya, berarti Allah tidak akan memberikan kesabaran, tapi memberikan kesempatan untuk belajar sabar melalui siapa yang datang kepada diri kita gitu. Sampai sini oke? Karena kesabaran gak mungkin terjadi di kelas, di seminar, di pengajian, gak bisa. Semuanya perlu praktikal, opportunity untuk menjadi orang sabar. Kita dipertemukan hal-hal yang kita gak nyaman gitu intinya. Oke teman-teman? Maka pertumbuhan jiwa secara alamiah selalu terjadi di tempat yang kita gak suka dan tempat kita yang gak nyaman.
Maka Rumi mengatakan luka adalah tempat cahaya masuk. Titik. Udah. Yang tepuk tangan tuh terluka banget sih biasanya. Karena kalau tidak terluka, tidak akan celah untuk bertumbuh. Nggak ada. Jadi setelah ngerti ini teman-teman, mudah-mudahan mindset kita berubah. Dalam hidup tidak pernah ada musuh, yang ada teman bertumbuh. Titik. Karena tanpa adanya dia, aku tidak belajar. Jadi kalau sekarang ngelihat orang nyebelin, ya ampun teman bertumbuhku gitu. Dan biasanya teman bertumbuh terbaik itu kalau nggak suami, istri, anak, udah nggak ada lagi. Titik. Dah. Karena nanti kita ngerti bahwa kenapa kita dipersatukan dalam konteks yang namanya pernikahan misalnya. Karena itu institusi terbaik untuk menumbuhkan jiwa kita. Maka pasangan yang terbaik adalah pasangan yang terbalik, udah pasti aja. Pasti. Nah. Ya. Yang nggak ada di kita ada di dia, yang nggak ada di dia ada di kita, ditemuin. Gitu kira-kira. Ya. Ini yang belum nikah jangan pura-pura ngerti lah, udah biasa aja ya. Clear ya? Maka nanti kita akan menyadari semua konteks hidup sebetulnya updating jiwa kita masing-masing. Oke, sampai sini teman-teman? Clear ya? Oke. Satu lagi. Karena habis ini kita akan ngetes di mana level consciousness kita semua. Kita akan tes habis ini. Contoh. Satu, premisnya kita pasti punya traumatik, kita pasti punya luka jiwa, kita pasti punya inner child, dan apapun itu penamaannya terserah. Dan 90% kita nggak sadar. Berarti yang namanya luka tetap ada meskipun ditutup-tutupin. Pertanyaan saya, kalau luka tidak di-healing, kalau luka tidak disembuhkan, dia akan tetap ada dan tetap stay, dan dia nggak akan membaik gitu kira-kira. Berarti pertanyaan saya, luka yang kita tidak sadari banyak atau sedikit? Mantap. Artinya, kalau luka saya kasih analogi lagi ulang ya. Kalau luka saya di bahu dan ada orang yang nyenggol tangan saya, nggak akan kerasa. Tapi begitu teman saya, woi, langsung kerasa. Artinya apa? Siapapun yang kita anggap nyebelin, ngeselin, pokoknya dia kita nggak suka banget. Jangan lupa, mereka cuman memencet tombol untuk menyadarkan masih ada luka loh di situ. Gitu. Sakit hati deh sama dia. Bukan dia yang membuat sakit hati, lukanya udah ada, dia cuman ngingetin gitu kira-kira. Oke, sampai sini. Kok muka-mukanya penuh luka gini sih? Paham ya? Ulang. Ulang. Waktu kita sakit hati, udah selesai? Waktu kita sakit hati, sakitnya udah ada belum? Udah. Jadi nanti kalau teman-teman journaling, banyak ditemuin, aduh ternyata saya tuh gini, banyak. Tetapi kita perlu orang lain untuk menyadarkan kita punya luka itu. Itulah orang-orang yang saks gitu loh, yang menyebalkan gitu. Gitu. Oleh karena itu teman-teman, at the end ya, kita akan berterima kasih sama orang yang paling kita benci, karena tanpa mereka kita nggak akan ada di level kesadaran ini gitu. Nggak mungkin. Jadi kalau bisa selesai dari sini sama orang yang benci, thank you gitu. Makasih ya. Nah, meskipun makasihnya pakai gegas makasih ya gitu, nggak apa-apa. Oke dulu mekanismenya. Pertanyaan. Kalau lukanya banyak, dia terperangkap di wilayah luka, kira-kira pancarannya banyak lukanya nggak kira-kira? Nah, jadi orang yang ngomongnya nyebelin, yang ngomongnya komen yang nggak enak, udah pasti dipanggil oleh di sini nih. Udah aja. Ya teman-teman ya. Jadi please,
tolong latih. Satu, lihatlah energi seperti melihat uang. Kira-kira nggak perlu komen di postingan ini, nggak usah. Karena nggak ada komenan kita juga, nggak penting-penting amat sih gitu. Udah ingat ya, message utama di pertemuan kemarin, kita tuh nggak penting-penting amat, jadi nggak usah ngerasa penting, udah gitu aja. Ya. Yang kedua, sadari bahwa semua yang datang ke kehidupan kita hanya mau memberikan sinyal untuk memperbaiki jiwa kita, titik aja udah. Karena nanti jiwa itu bertumbuh. Dan pertumbuhan jiwa tergantung pilihan kita. Maka jasad menua itu pasti, tapi mendewasa itu pilihan. That's your choice. Ciri-ciri orang yang makin dewasa, nggak nungguin lagi orang lain berubah, itu udah dewasa berarti. Kapannya dia? Udah kalau udah masih kapannya belum dewasa namanya. Karena dia ngerti tidak ada kekuatan manapun bisa merubah orang lain, intinya begitu. Oke? Sip ya? Nah, untuk mempermudah kita tahu ada levelnya di mana nih si perasaan kita dipermudah sama sains, kita dipermudah sama penelitian. Saya akan pinjam dari penelitian satu dokter psikiater namanya Hawkins. Oke. Jadi saya mau bagi dulu ya teman-teman ya. Karena ini nanti kita akan bahas panjang kali lebar kali tinggi di pertemuan terakhir. Tapi at least detik ini teman-teman tahu, tolonglah dirinya yang jarang disapa agak lebih sering. Ya, please communicate. Apa yang kamu rasakan, apa yang sedang kamu benar-benar saat ini rasain, tolong jangan di reject. It's okay to not be okay. Itu okay. Jangan dipura-pura gimanain, udah dirasain aja. Nah, saya mau gambarin dulu begini. Energi itu satu, terpancar menjadi dua vibrasi. Ada positif, ada negatif. Vibrasi positif itu memberikan power, kekuatan. Vibrasi negatif itu memberikan force atau menggerogoti energi. Sampai sini oke? Jadi energinya sama. Apakah dia mau dipakai ke positif atau negatif? That's your choice. Taylor Swift diputusin pacarnya berulang-ulang, tiap putus bikin lagu, kayak dia gitu. Ya, ini udah diputusin, lempar-lempar gelas, putus pacar hilang, gelas hilang. Nah itu keputusan ada di situ. Ingat ya, banyak karya terjadi ketika seseorang dalam wilayah paling rendah gitu kira-kira. Karena sekali lagi, semua yang datang ke perasaan kita, semuanya adalah energi, tergantung kita mau menggunakannya di wilayah mana gitu. Ya teman-teman ya. Nah, dari dua vibrasi power dan force, itu nanti ada 17 frekuensi nih. Nanti teman-teman tinggal cek and recheck. Nah nanti kan tabel ini teman-teman udah punya semua, nanti kita akan aplikasikan. Nah saya kasih analogi sederhana. Hawkins meneliti ada 2 poin besar. Dia ngasih penilaian di atas 200 dan di bawah 200, gampangannya begitu. Tapi karena saya pengen lebih ke praktikal, saya nggak akan terlalu dalamin tentang 200 apa dan lain-lain. Tapi teman-teman at least pulang dari sini tahu aku ada di bawah 200 atau di atas 200 gitu aja paling gampang. Sip ya? Dah. Tolong teman-teman hati-hati di kira-kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 perasaan ini. Kalau tadi tulisan teman-teman sering seminggu ini muncul di 8 perasaan ini, so teman-teman berarti lagi ada di wilayah force sekarang. Dan itu menggerogoti energi udah pasti. Oke? Dan saat kita ada di wilayah yang menggerogoti energi, kita akan sulit untuk masuk ke power, sulit untuk creating something, karena kenapa? Energinya drain. Ya, yang paling bahaya di level paling rendah itu levelnya 20. Level 20 itu tingkat emosinya adalah merasa tidak berharga dengan level dia shame. Ada nggak orang tipikal, aduh aku mah apa, aduh aku nggak bisa, aduh gitu aja terus gitu. Yang kemarin kita bahas, gimana kita mau menghargai diri kita kalau diri sendiri aja tidak menghargai dirinya gitu kira-kira. Ya. Jadi kalau teman-teman lagi ada di wilayah malu atau shame-nya sering, merasa dirinya tidak berharga, kata kuncinya apa?
Membandingkan, dah aja. Aduh dia gini, kok aku gini. Aduh dia gini, kok aku gini. Shame terus gitu. Dan shame itu adalah level, kalau ngomongin energi, level yang paling rendah. Dan sorry to say, di bawah level 20 itu biasanya kalau problemnya udah stadium 4, rata-rata ada panggilan untuk menyelesaikan hidup. Kecenderungan untuk melakukan BD gitu kira-kira. Dan sorry to say, ini terjadi di anak-anak Gen Z itu meningkat. Dan itu terjadi. Dapat ya? Jadi kalau di level 20, level ngerasa malu, level merasa tidak berharga, atau banyak penolakan terhadap realitas, hati-hati di situ. Itu level yang paling rendah. Naik satu level, dia banyak banget di level feeling guilty. Udah deh. Orang-orang yang feeling guilty untuk perbaikan bagus, tapi feeling guilty diulang-ulang. Aduh ini gara-gara aku deh. Kalau aku gini, kayaknya semua gagal karena aku. Nyalahin diri terus gitu intinya. Itu levelnya sekitar di 30 dan ini juga gak aman banget gitu. Makanya dia akan konteksnya nyalahin terus. Berarti dia ada feel guilt di situ. Oke? Naik satu level itu namanya apatis, gak peduli. Dalam artian, udah deh, gak berhasil udah. Ada di putus asa terus, nyerah gitu. Teman-teman, capek boleh, lelah boleh, tapi kalau bisa please jangan putus asa gitu kira-kira. Karena kalau kita bicara di level putus asa, ini 3 level paling bawah, ini drop banget gitu. Maka orang-orang apatis itu akan sulit untuk masuk ke level-level tinggi gitu intinya. Sip ya, don't lose hope. Artinya apa? Please do, kalau bisa jangan nyerah gitu intinya. Oke? Naik satu level, ini namanya kesedihan yang mendalam atau apa ya? Sadness-nya tingkat tinggi. Contoh, orang bisa sedih karena ditinggal orang yang dia cintai misalnya. Secara emosi pasti sedih. Tapi please teman-teman, kalau misalkan ada orang yang ditinggal yang dia cintai meninggal katakanlah, silahkan sedih tapi kontrol, sadari saya mau sedih 2 bulan gitu misalnya. Udah kasih batasan. Selama 2 bulan sedih deh, udah sedih aja. Boleh. Tapi setelah 2 bulan bangkit. Karena hari ini ada orang yang udah ditinggalin 15 tahun yang lalu, hari ini masih drain. Aduh 15 tahun yang lalu nih suami saya meninggal, masih sedih sampai hari ini. Ingat, life must go on. Dan once kita bicara dalam konteks di level kesedihan yang mendalam, itu levelnya masih rendah gitu. Dan itu yang akan membuat sangat tidak bahagia. Ya, 1, 2, 3, 4 ini level paling rendah. Nah berikutnya, kalau tadi ada tulisan-tulisan yang banyak ngomongin khawatir, juga hati-hati. Jadi level khawatir, kecemasan yang mendalam, apalagi nanti hasrat atau keinginan yang kuat, apalagi membenci ataupun menghina atau merendahkan. Kalau ini sering terjadi dalam keseharian, please cek lagi ada di wilayah frekuensi yang rendah gitu kira-kira. Oke teman-teman? Oke, sedikit lagi. Nanti kita akan bahas sebisa mungkin kita stay ada di 200. Makanya kenapa salah satu power yang perlu kita bangkitkan terus, kenapa sih dalam perspektif Islam itu ada statement janganlah melakukan atau tertolaklah amal seseorang ketika tidak berbasmalah gitu misalnya. Basmalah itu membuat kita ada di level cinta di sini, kasih sayang. Maka kalau kita ada di level welas asih atau kasih sayang 500, ini adalah level yang sangat baik dalam wilayah power gitu intinya. Maka perlu banget untuk melakukan apapun konteksnya dengan welas asih. Makanya welas asih itu power yang besar banget gitu. Nah teman-teman, at least hari ini kita ngerti dulu perasaan kita sering di kelas yang mana, sering di level yang mana. Tapi setidaknya kita banyak terkoneksi untuk menanyakan, sekali lagi, boleh jadi dirimu sangat dirindukan dan merindukan untuk disapa. Oleh karena itu teman-teman, jangan asing terhadap dirinya sendiri. Terima kasih, saya kembalikan dulu ke moderator. Terima kasih, boleh tepuk tangan Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, masih ada waktu untuk kita lanjut ke sesi berikutnya, itu sesi tanya jawab. Tapi kita batasi ya Bapak Ibu untuk pertanyaannya hanya untuk
Dua ya? Dua boleh. Dua penanya saja Bapak Ibu. Silakan ada yang ingin bertanya boleh angkat tangannya. Oke, satu lagi sekali nanti Bapak Ibu. Oke, ini dulu ya, Bu Suli dulu. Terima kasih, singkat saja Pak. Saya tertarik. Ibu dengan siapa maaf? Saya Suli Pak, yang kemarin ulang tahun kan. Oh iya, oke. Luar biasa. Ya. Ditekankan. Ulang tahun keberapa kemarin Bu? 54 ya, kok lupa sih. Oh iya. Kan Bapak bikin videonya. Iya. Kemarin perasaan 40-an soalnya. Cepet ya. Baik Pak. Terkait dengan menyeimbangkan, bagaimana caranya menyeimbangkan antara perasaan, pikiran, dan emosi. Yang sederhana aja Pak. Gimana caranya? Terima kasih. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan, pertanyaannya bagus banget. Saya langsung ke praktikalnya ya. 95% pikiran yang memengaruhi kita, bukan kita yang memengaruhi pikiran. Oke? Berarti kalau kita mau menyeimbangkan ini semua, nggak bisa enggak sih. Kata kuncinya adalah latihan, udah pasti. Tapi yang jauh lebih penting lagi untuk dilatih apa? Dalam tanda petik, sering-seringlah masuk ke ruangan hening namanya. Artinya, sebelum memutuskan, hening. Sebelum melakukan, hening. Jeda dulu. Supaya pikiran kita tidak mengontrol kita, tetapi kita yang mengontrol pikiran kita. Dan untuk menghening dalam setiap keputusan, itu kalau nggak dilatih nggak bisa. Karena yang tadi saya cerita, 95% itu sudah menjadi bagian dari habits. Teman-teman, ibu bapak kalau udah habits mikir lagi nggak? Enggak. Kan kemarin saya nanya ya, ini semua termasuk orang yang sering mikir atau banyak pikiran yang mana? Banyak pikiran. Berarti kalau banyak pikiran kita muter di habits, ngerasa lagi mikir, itu yang bahaya. Kenapa? Lagi mikir? Bukan, lagi banyak pikiran. Kenapa? Kalau orang banyak pikiran, dia muter-muter di menu yang sama, di pilihan yang sama, di frekuensi yang sama, dan dia menarik realitas yang sama, gitu kira-kira. Jadi, sebisa mungkin, carilah kira-kira habits apa yang buruk, pelan-pelan turunin, supaya menjadi new self. Dan sesaat kita sudah bisa mengontrol kebiasaan kita, kita akan mengontrol pikiran kita, kita akan mengontrol hidup kita. Dan kita akan bisa mengarahkan sesuai dengan apa yang kita mau, gitu kira-kira. Oke? Jadi jangan sampai faktor eksternal mengontrol kita. Means, jangan menyimpan remote control kebahagiaan kita di orang lain. Udah gitu aja. Ya. Karena bahagia itu pilihan. Jangan gara-gara kamu gitu aku gak happy. Gara-gara mereka gitu aku gak happy. Terserah mereka mau gimana pun, aku memilih tetap bahagia gitu. Sip ya? Oke, thank you Bu. Cukup ya? Sekali lagi selamat ulang tahun Bu. Baik Bapak Ibu, satu lagi terakhir Bapak Ibu ada? Oke, dari sini ya, silakan. Nama dan unit ya Ibu. Selamat sore Bapak Abu Marlo, saya Rini dari unit TK. Ibu Rini? Iya, ya, betul. Silakan Bu. Saya ingin bertanya, tadi sempat di video bahwa manusia itu memiliki 50 triliun cells between positivity dan negativity. Nah, bagaimana dengan orang yang selalu memiliki pikiran kayak overthinking? Apakah itu ada dukungan dari sel negativity itu untuk manusia sehingga mereka selalu nanti kita seperti ini, nanti kita seperti itu. Mereka selalu memiliki pikiran yang berlebihan. Bagaimana menurut Bapak Marot sendiri? Terima kasih. Terima kasih, keren. Boleh tepuk tangan. 1. Semua energi kita termasuk dalam sel itu semuanya konteksnya adalah netral. Oke? Saya anggap analogikan, energi itu kayak air. Nanti di sini ada katakanlah kebun. Kalau air sering ke benih apel, maka apel akan tumbuh. Kalau air sering datang ke benih yang namanya jagung, maka jagung akan tumbuh. Makanya, kemana energi diarahkan dan makin sering diarahkan, itu akan membuat pengarahan kita menuju kepada habits gitu. Contoh. Teman-teman sorry ya, nggak bisa ada alasan gini. Aku tuh emang kayaknya keturunan pelit deh. Enggak, karena tiap hari latihan pelit gitu kira-kira. Kayaknya sel-sel aku tuh mengajak aku untuk pelit gitu, nggak bisa.
Kenapa? Karena pelit itu keputusan yang datang dari perilaku kita yang kita latih ulang. Nah, overthinking keputusanku untuk memikirkan sesuatu berlebihan. Berarti overthinking habits nggak? Habits. Berarti urusannya bukan masalah selnya, bukan masalah energinya, dipakainya kemana gitu kira-kira. Nah maka nanti di pertemuan yang akan datang kita akan bedakan mana mind, mana awareness, mana pikiran, mana kesadaran. Karena sesaat kita bisa mengontrol awareness kita, maka energinya akan terkontrol ke situ gitu. Oke ya, jadi semuanya habits. Aku tuh pemarah, enggak, tiap hari latihan marah. Teman-teman pokoknya ingat aja, apa yang kita latih kita akan jagoan di situ. Jadi kalau sekarang ngomong, aku tuh jarang bahagia, berarti jarang latihan bahagia. Udah gitu aja. Sip? Oke. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu buat kita semua Bapak Ibu. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kita sudah di penghujung acara. Namun sebelum kita menutup acara ini, mari kita dengarkan bersama-sama closing statement. Boleh 1 menit kepada Bapak Abu Marlo, dipersilakan. Oke, closing statement saya teman-teman. Mari kita mulai memilih bahagia dengan tidak membuat belenggu diri ini. Nanti kita akan dalemin di pertemuan yang akan datang. Mulai besok, yuk kita latih nomor 1. Nggak usah pengen dihargai, itu nomor 1. Yang kedua, nggak usah pengen diakui, itu nomor 2. Yang ketiga, nggak usah pengen banyak ngatur, itu nomor 3. Yang keempat, nggak usah pengen memiliki karena nggak bisa. Dan yang paling terakhir, jangan pernah mencoba untuk menjadi orang lain karena kita paling nggak bisa juga untuk menjadi orang lain. Sip ya? Semoga belenggu-belenggu ini tidak membelenggu kita dan membebaskan kita untuk memiliki kesadaran yang lebih baik. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Abu Marlo atas materi, inspirasi, dan ruang refleksi yang telah dibagikan. Kami juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir, dan turut berpartisipasi dalam forum pengembangan guru. Semoga ke depan kita bisa menjadi manusia yang lebih utuh dan bisa menebar energi positif kita. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.